Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atas nama Nurul Ulfah, Wendy Puspita, Marwa Arifin, dan Jumita Datulele. Kami akan membawakan dan menjelaskan materi tentang kuat arus dan hambatan. Materi yang pertama, kuat arus. Ada 3 sub pembahasan yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama, kuat arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik atau muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Arus listrik disimbolkan dengan I dan satuan ampere, dan secara matematis dapat dituliskan I sama dengan Q per T, dengan I adalah arus listrik, Q adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Yang kedua, macam-macam arus. Ada 2 macam arus. Yang pertama, arus searah. Arus searah adalah arus listrik yang nilainya hanya positif atau hanya negatif saja, tidak berubah dari posisi ke negatif atau sebaliknya. Jadi, arus searah adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah, atau arus listrik dapat didefinisikan sebagai arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Kedua, arus bolak-balik. Arus AC atau arus bolak-balik adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Nah, arus bolak-balik ini adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik ini berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Sub pembahasan yang ketiga atau materi terakhir dalam materi pertama kita yaitu arah arus. Arus listrik memiliki arah yang berlawanan dengan arah elektron. Dalam situasi elektrostatis, edan listrik itu adalah 0 dimanapun di dalam konduktor dan tidak arus. Arah arus searah dengan arah perpindahan muatan positif. Materi yang kedua, hambatan. Berdasarkan persamaan hukum Ohm, hambatan listrik dapat didefinisikan sebagai hasil bagi pada potensial antara ujung-ujung penghantar dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Hambatan memiliki fungsi menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika, dan satuan dari hambatan adalah Ohm. Pertama, jenis-jenis hambatan. Ada 2 jenis hambatan dalam materi kita, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya tidak dapat diatur atau tetap. Pada resistor tetap yang biasanya dibuat dari karbon atau kawat nikrom tipis, nilai hambatannya disimbolkan dengan warna-warna yang melingkar pada kulit luarnya. Yang kedua, resistor variabel. Di pasaran, resistor variabel yang kita kenal ada 2, yaitu resistor variabel tipe berputar dan bergeser. Pada prinsipnya, cara kerja kedua resistor ini adalah sama, yaitu memutar atau menggeser kontak luncur untuk menambah atau mengurangi nilai hambatan sesuai kebutuhan. Resistor variabel ini dapat kita temui pada sistem volume di radio, tape recorder, dan alat-alat elektronik lainnya. Jadi, resistor variabel adalah resistor yang nilai resistansinya dapat diatur. Nah, dari kedua jenis resistor ini memiliki beberapa varian lagi yang disesuaikan dengan tujuan atau fungsi penggunaannya. Kedua, mengukur hambatan. Mengukur hambatan secara langsung. Untuk mengukur hambatan dengan menggunakan multimeter,
terlebih dahulu kita putar saklar pilih pada multimeter ke arah yang bertanda R. Dengan demikian, multimeter telah berfungsi sebagai ohmmeter atau pengukur hambatan. Hubungkan ujung-ujung terminal multimeter dengan ujung-ujung benda yang akan diukur hambatannya. Kemudian, perhatikan saklar yang ditunjukkan pada multimeter. Mengukur hambatan secara tidak langsung. Selain menggunakan multimeter, kita juga dapat menggabungkan voltmeter dan amperemeter secara bersama-sama pada rangkaian listrik yang diukur hambatannya. Voltmeter dipasang secara paralel, sedangkan amperemeter dipasang secara seri dengan benda yang akan diukur hambatannya. Ketiga atau materi terakhir kita yaitu hambatan pada kawat penghantar. Kawat penghantar yang dipakai pada kawat listrik pasti mempunyai hambatan meskipun nilainya kecil. Nah, hambatan suatu kawat penghantar ini dipengaruhi oleh panjang kawat, hambatan jenis kawat, dan luas penampang pada kawat. Dan secara matematis, hambatan dapat dituliskan sebagai berikut. R sama dengan V per I. Dengan R adalah hambatan listrik dalam satuan ohm, V adalah tegangan listrik dalam satuan volt, dan I adalah arus listrik dalam satuan ampere. Nah, dari materi yang telah kita bahas, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, arus listrik adalah aliran muatan negatif atau elektron-elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Terjadinya arus listrik karena perpindahan elektron atau negatif ke daerah yang kekurangan elektron atau positif. Arus listrik memberikan energi pada alat elektronika dengan mengalirkan arusnya melalui rangkaian listrik. Pada saat elektron berpindah ke lintasan yang kekurangan elektron melalui rangkaian, maka energi potensial listrik dipindahkan dari sumber listrik, seperti baterai, ke kilowatt, ke alat elektronika dan dikonversikan ke dalam bentuk energi lain, seperti energi gerak pada blender dan energi cahaya pada lampu. Yang kedua, hambatan listrik mempengaruhi besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu pengantar listrik, di mana semakin besar hambatan listrik, semakin kecil kuat arusnya dan sebaliknya. Dan yang ketiga, dalam arus listrik terdapat hambatan listrik yang menentukan besar kecilnya arus listrik. Semakin besar hambatan listrik, semakin kecil kuat arusnya, dan sebaliknya.